Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Kurniawan Santoso, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian bunyi pasal 23 UUD 1945. Dari ketentuan ini kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 1 disebutkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan APBN, kita mengenal kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mengarahkan perekonomian nasional dengan meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau pajak atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Kebijakan fiskal mempunyai beberapa peran, di antaranya fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Melalui fungsi alokasi, maka APBN terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan. Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus mendapatkan prioritas utama. Atau untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia harus cukup dominan. Dengan demikian, fungsi alokasi akan mengarahkan pengeluaran anggaran pemerintah pada orientasi peran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Melalui fungsi alokasi ini, maka untuk Indonesia, saat ini investasi pendidikan melalui pengembangan SDM menjadi keharusan. Gagasan investasi pada SDM ini masih dikaitkan dengan upaya mendorong proses pertumbuhan ekonomi yang lazimnya ditekankan pada pentingnya akumulasi modal fisik. Disadari bahwa investasi pada SDM merupakan salah satu faktor pentingnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi pada perekonomian di negara-negara maju, karena pembiayaan pendidikan yang secara relatif dan selalu meningkat. Mengingat pentingnya investasi pada SDM, tak berlebihan jika peningkatan anggaran untuk kebutuhan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan itu sendiri. Komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain,
akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Peran distribusi APBN berkaitan juga terhadap usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan bawah dan memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini berjalan secara paralel dengan aspek penerimaan, di mana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang fair sesuai dengan pendapatan yang diterima masing-masing kelompok pendapatan, dan kemudian disalurkan melalui pengeluaran APBN. Jika perekonomian dalam keadaan lesu, maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran. Atau sebaliknya, jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Di masa pandemi seperti saat ini, fungsi stabilisasi sangat kita rasakan, di mana pemerintah menurunkan pendapatannya atau menurunkan pajaknya. Namun di sisi yang lain, pemerintah lebih banyak mengeluarkan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dalam stabilisasi tersebut, pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan stabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Demikian tadi peran APBN bagi pembangun dalam pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 peran, yaitu terkait dengan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.